pantesan ya, Nay. Kamu itu sering diam, sering hilang dari pondok pesantren. Ternyata nyuri-nyuriin barang-barang. Ini ndak bisa dibiarin. Ketenangan pondok kita terganggu. Aku harus laporin ini ke pengurus pondok. Pak Le, tolong percaya sama kita berdua, Pak Le. Kita sama sekali nggak berniat buat mengolok-olok pondok pesantren ini. Pak Le, yang kemarin tuh ya cuma khilafan anak muda doang, Pak Le. Kita cuma berusaha untuk mendapatkan apa yang kita mau, cuma itu. Karena aku tahu di sini punya peraturan dan peraturan itu bukan buat dilanggar, tapi dijalankan. Paham nggak? Tadi siang dompet saya tuh hilang. Saya kira ya saya lupa taruh di mana gitu. Tapi ternyata pas saya makan di aula, saya jadi tahu siapa yang ngambil dompet saya. Maksud kamu di pondok pesantren Darussalam ini sudah ada maling gitu? Gue pengen lo sama Naila itu bersatu. Karena dengan lo bersatu sama Naila, gue jadi punya sedikit harapan buat ngedapetin dia. Dia? Dia siapa maksud lo? Nay, emang benar kita ini sahabatan. Tapi bukan berarti aku juga harus sahabatan sama hobi nyurimu itu kan? Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Hanya kepadamu tempat aku berlindung dari fitnah yang menimpaku. Gila. Itu Naila kenapa toh? Naila dituduh mengambil dompetnya Laila, Sar. Astagfirullahaladzim. Ya wes. Dek. Hari baik, bulan baik. Seharusnya semua seisi pondok pesantren Darussalam berlomba-lomba berbuat kebajikan, mencari pahala sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata kondisinya beda. Satu demi satu santri dan santriwati malah melakukan kesalahan. Itu juga termasuk kepada Naila, santriwati terbaik di sini. Dan kebetulan dia juga harapan dari anakku. Maaf Mas, harapan? Memangnya cintanya Asar itu diterima Mas? Kan jelas-jelas ditolak toh Mas? Bro, sampai itu jangan sok tahu ya. Ditolak itu atau diterima itu bagian dari proses. Hasil akhir itu hanya Allah yang mengetahui. Sing penting kita sebagai manusia itu sudah berusaha, sudah ikhtiar. Ya, nanti pada akhirnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Paham sampean? Iya Mas. Ya, jadi jangan sok tahu ya. Jadi campur urusan rumah tanggaku ya. Iya Mas. Oh iya Mas. Kira-kira untuk masalah ini Pak Kiai Besar perlu tahu nggak ya? Kalau misalkan perlu, saya sekarang akan laporan dan mohon untuk Pak Kiai hadir ke sini, Mas. Sampean itu tidak paham juga. Terus sampean itu pura-pura bodoh atau memang bodoh beneran sih? Berkali-kali Pak Kiai Abdullah sudah menyerahkan semua keputusan itu kepada diriku. Terakhir kemarin Wahyu Subuh Junior, semua keputusan ada di tanganku. Ya? Iya Mas. Ya sudah kalau gitu saya tetap di sini aja nunggu Naila dan tidak jadi manggil Pak Kiai Mas. Loh, panggil Pak Kiai Abdullah. Suruh kemari supaya dia itu mengetahui duduk permasalahannya, hanya sebatas mengetahui. Semua keputusan ada di tanganku. Insya Allah paham Mas. Oh iya Mas, kira-kira mau dipanggil kapan? 2 hari menjelang kiamat. Jawa, adik gue harusnya tuh belajar nyanyi dong, biar suara lo bagus. Iya, mau duet sama gue. Ayo kita duet ya. Kapan-kapan kita duet. Mas Junior.
Itu ada apaan ya rame-rame? Oh, itu. Naila ditangkap, Mas. Naila ditangkap. Dia itu udah nyuri dompet. Ya sekarang sih lagi ditangkap sama para ustazah. Paling besok juga diadilin. Ya biasalah, orang udah mampu suka iri lihat barang-barang mahal. Mas, Jun. Loh, Zawa? Mas Junior. Kalau gue sih, kalau ada kejadian kayak begini, gue kagak bakal nyerah. Pantang menyerah. Pokoknya tidak putus semangat. Yo Ibra, yo Lai. Yongkre. Contohnya itu aku ini loh. Laki-laki yang pantang menyerah. Oke. Ya toh? Walaupun aku sendiri tahu gitu loh, kapasitasku gitu loh. Kamu juga tahu kalau aku tuh suka sama kamu dan suka sama beberapa wanita yang lain, tapi ditolak. Ya toh? Yes. Tapi itu bukan suatu masalah buatku. Ya toh? Lelaki itu punya dua pilihan. Oh, apaan no? Berharap dan ditolak. Kalau sama Marni, Nah lo, gimana no? Itu tidak ada berharap dan ditolak. Tapi Marni itu ibarat wanita berkalung sorban. kenapa bisa begitu? Sorban bencana alam. Pas banget. Iya, gue ngerasain. thanks ya. Kalian udah bisa bikin gue ketawa. Masa sih? Yong, kalau lo bisa bikin cewek ketawa, selangkah lagi lo bisa bikin cewek itu sayang sama lo. Rumah samu aku. GR kalau apa? Pas banget. Astagfirullahaladzim. Di saat aku tuh harus lebih intens memikirkan dek menik, kok yo ngopo di sini juga lagi banyak masalah. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam Pak Kiai. Loh, Nyun pangapunten Pak Kiai. Kita sedang ada masalah dengan santriwati kita Pak Kiai. masalah apa? Sekarang Mas Najib sudah di ruang pengajaran dan tinggal nunggu Naila Pak Kiai. Loh, memangnya ono apa karo Naila? Jadi begini Pak Kiai, Naila itu dituduh mencuri dompet sama teman sekamarnya Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Ini rasanya nggak mungkin ya, Ron. Nah, maka dari itu Pak Kiai, kami semua menunggu keputusan dari Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Ya wis, tak delok. Ya. Yuk. Lalai, maaf sengaja. Salah. Aduh, Rohan. Astagfirullahaladzim. Karena sampean itu telah menjatuhkan aku beruang. Aku teringat terhadap sebuah pemikiran beruang. Bahwa sampean itu beruang harus tetap dihukum sama aku beruang. Ya toh? Hah? Agar sampean itu tidak mengulangi kesalahan sampean seperti yang lalu-lalu beruang. Aku siap menjalankan hukuman dari Pale, apapun itu. Apa aku harus muter-muter keliling lapangan selama 7 putaran, Pale? Di siang bolong, Pale. Aku siap, Pale. Teruskan lagi, Geruang. Mau apa lagi? Berarti sudah jelas, Bro. Sampean itu belum siap menerima hukuman dari aku, dan sampean itu belum siap untuk keliling lapangan 7 kali di siang bolong. Ya monggo, silahkan sampean masuk ke dalam pondok pesantren, ke kamarku, beresi barang-barang sampean.
keluar dari pondok ini. Karena apa? Karena jalanan siap menanti Anda. Amin. Mau sampean? Sekali lagi aku tegaskan bahwa aku siap menerima semua hukuman dari Pak Le. Hah? Aku siap, Pak Le. Aku bercanda tadi itu, Pak Le. Bisa itu Gerwak. Kita baikkan dulu dong, Pak Le. Oke. Aku menang Gerwak. Aku kalah, Pak Le. Aku kalah. Yang kalah itu berarti harus menuruti apa kata si pemenang. Betul enggak? Kan semuanya begitu, Pak Le. Ya. Iya. Kita nyanyikan dulu sebuah karya baru dari Penjajah Pintar Live yang berjudul Nenek Main Kabel. Oh, itu cakep, Pak Le. Good idea. Mainkan, Pak. Nenek main kabel, nenek main kabel, nenek kesetrum kejang-kejang. Nenek main kabel, nenek main kabel, nenek kesetrum kejang-kejang. Saudari Naila, apa benar yang dikatakan saudari Laila kalau dompetnya itu pegang oleh kamu? Tidak ada niat atau tindakan yang menuntun saya untuk melakukan hal itu, Pak Najib. Saya sudah bersyukur dengan apa yang sudah saya punya. Kalau pada tidak percaya, bisa ditanyakan ke para santri. Semuanya pasti mengiyakan. Para santriwati, Pak Najib ingin bertanya kepada kalian semua. Tolong jawab dengan jujur. Tidak ada satu perkara pun yang harus ditutup-tutupi. Apakah benar dompet Laila itu dipegang oleh Naila? Pak Najib tidak meminta kalian untuk diam, tapi silakan jawab. Pak Najib minta kalian untuk jawab, bukan untuk bengong. Ayo. Iya, Pak Najib. Kami melihatnya. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kebencian seperti apa yang kamu rasakan ke aku, La? Sampai tahap ini kamu ngelukain aku. Apa kita nggak bisa saling tertawa dan bahagia aja? Dan urusan jodoh serahkan semuanya ke Allah. Baiklah. Karena memang ini sudah larut malam, jadi pertemuan ini kita akhiri dulu. Insya Allah besok kita teruskan lagi sambil memberi kesempatan Pak Najib dan Pak Abdullah untuk berembuk kira-kira keputusan apa yang tepat untuk Naila. Jadi Pak Najib minta kalian semua balik ke pondok. Masih ada kesempatan untuk iktikaf, sholat malam, dan lain-lain. Untuk Naila, Pak Najib mohon maaf. Kamu di sini dulu sampai besok. Tidak boleh keluar dulu. Maaf, Kiai Besar, Pak Najib.
boleh saya minta sesuatu supaya saya bisa tenang bermalam di sini? Silakan. Saya mau minta sejadah, mau kena tasbih dan Al-Quran saya. Iya, tanpa kamu minta, pasti Pak D. Najib sudah menyiapkan itu semua. Tolong, nanti ada yang bawakan perlengkapan sholat, Al-Quran, dan lain-lain untuk Naila. Dan Pak D. Najib minta juga untuk membawakan makanan sahur untuk Naila. Jangan ada yang lupa. Paham? Baik, Pak D. Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan. Duluan Pak Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, itu loh. Astagfirullahaladzim, malam-malam teriak-teriak seperti sampean. Pak, dia paketnya juga iso kan, Le? Ada apa? Tuh Pak, harusnya Bapak itu lebih percaya sama Dede Nela, Pak. Dede Nela itu nggak mungkin ngelakuin kayak gitu, Pak. Le, urusan Naila itu urusan Bapak, bukan urusan kamu, Le. Yo, tugas kamu itu belajar ibadah. Lebih baik sekarang sampean masuk ke kamar. Enak toh? Sekarang kamar kan sampean sudah sendiri, sudah bebas. Hah? Ayo masuk. Gak mau, Pak. Aku khawatir sama Dede Nela, Pak. Asal. Gusti Allah boten saren, Dok. Jadi semuanya serahkan kepada Gusti Allah. Bukti di dunia ini memang ternyata ada, terbukti, terlihat. Tapi pertanggungan jawab nanti itu yang pasti ada di akhirat. Semua indera-indera kita ini diminta pertanggung jawabnya, Dok. Jadi kamu tebalkan iman kamu. Ya. Assalamualaikum. Kamu kok ngeyel ya? Bapak bilangin ya? Hah? Naila itu ada di dalam, tidak bisa diketemui. Dia itu sedang merenung. Ayo masuk kamar. Waduh, aku bete ini. Ini gimana nih? Bapak karo anak ora ono bedane. Pancen bener ada peribahasa Jawa. Banyu ki miline medun. Apaan artinya? Ya udah. Ayo, terasar. Ayo. Kiai, Kenapa tadi? asar Pak Kiai. Asar Pak Kiai. Ada apa Pak Kiai? Ora apa-apa. Bapak mau kena ya? Ya wis, kalau gitu aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Wah, astagfirullahaladzim. Bahrun, sampean benar-benar kurang ajar ya. Mas Najib tuh bukan saya yang ini. Tutup. Jangan sampai dia masuk. Najib monggo. Mau. Bapak anak bodoh baik.
Ini semua yang kamu mau. Naila, inilah yang dikatakan ujian. Ada orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Tapi tidak. Sabar itu tidak ada batasnya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah selalu menguji kita dengan ketakutan, rasa lapar, kemudian juga kehilangan harta benda dan jiwa. Karenanya yang paling baik adalah berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar, yang apabila diuji maka ia berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Insya Allah ini membuat Naila lebih hebat lagi. Yakin Naila bisa menghadapi semuanya dan senantiasa husnudzon kepada Allah, berbaik sangka. Karena pasti ada hikmah, ada kisah, ada cerita yang indah yang Allah berikan di balik ujian yang Allah berikan ini. Allah tidak serta-merta memberikan ujian itu untuk sekedar kita hanya sebatas memberi ujian dan menerima itu, tidak. Tapi itulah bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Dan orang yang beriman pun senantiasa Allah uji, apakah lulus dari ujiannya atau tidak. Insya Allah Naila bisa menghadapi semuanya. Bersabar, bersyukur kepada Allah, dan senantiasa husnudzon. Berusaha, jika memang itu jalan yang terbaik atau mungkin ada pertentangan dalam diri, maka berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan tunjukkan jalan yang terbaik. Yakin, ada tamu dari Cibarusa. Kamu pasti bisa. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Harusnya kamu ada di dekat aku sekarang. Tidak tahu kita Biasanya kamu selalu ada di dekat aku. tanggung jawab tiba. Mohon karunia kepada kami, hamba-Mu yang hina.
tak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Dia maha besar, dia maha melihat, dia maha tinggi, dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya, tak ada satupun yang luput dari pandangannya, tak ada satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi. Dia maha besar, dia maha melihat. Biar bapak sama ibu makin kelanjutan. Cempluk mau makan apa dulu nih? Mau makan nasinya dulu apa mau minum susu dulu? Ayo, mau yang mana? Mau minum susu dulu nek? Nek. Biar nanti pas bapak mau pulang, kamu itu kelihatannya lebih gede. Nyapa. Anak sehat, anaknya sopo, anaknya Meni. Astagfirullahaladzim, Meni, itu boneka nak. Astagfirullahaladzim. Kat bengi-bengi itu aku masih gak habis pikir loh dengan apa yang terjadi. Cobaan Naila itu kayaknya semakin besar yang harus dihadapin. Aku nggak nyangka Naila bisa melakukan itu semua ke Naila. Kasihan Naila. Ya namanya juga hatinya udah dikuasai oleh setan. Astagfirullahaladzim. Padahal kalau bulan puasa itu setan pada dikerangkeng loh. Mungkin karena dia ini terlalu nakal kali ya, jadinya bisa lepas. Nah, bener. Tumben mari pinter. Ini tuh yang harus kalian hadapin. Kalau ternyata sahabat kalian paling bener itu yang kalian anggap kayak gitu, ternyata maling. Selamat. Sampai. Udah, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian semua yang sabar ya. Insya Allah dengan kita berdoa pasti Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita. Karena ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah sumsum, inti dari ibadah. Dan jangan lupa juga dibarengi dengan sholat. Karena sholat adalah mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya kaum beriman. Ketika kita sholat berarti kita komunikasi dengan Allah. Curhatkan semua apa yang ada dalam diri kita, apa yang menjadi kegalauan dalam diri kita. Kita sholat, komunikasi dengan Allah, insya Allah pasti Allah akan memudahkan semuanya, segalanya hidup kita, insya Allah. Itu saja
Insya Allah kalian juga yang sabar, banyak doa, husnudzon kepada Allah. Senyum lebar, senyumnya Bang Pitung, insya Allah dengan bersabar menjadikan kita orang yang beruntung. Ibu mau ke sana dulu, silahkan kalian lanjutkan aktivitas ya. Assalamualaikum. My brothers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be young who love your parents and fear God. Jadilah pemuda yang takut dan hormat kepada orang tuanya dan juga takut kepada Allah. Wait a minute, I will put here. Baik, ini adalah dua kata kunci yang akan membuat kalian sukses. Mencintai orang tua adalah kekuatan setelah engkau taat kepada Allah. Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyrika bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana. Taatlah kepada Allah, sembahlah kepada Allah, jangan membuat tandingan selain Allah. Takut kepada Allah, wajib, dan hormatlah kepada kedua orang tuamu. Orang tua mengundang ridhonya Allah kepada kita. Manusia diwajibkan takut kepada Tuhannya, menimbulkan rasa khauf. Harus ada rasa khauf. Kalau takut kepada manusia, tidak. Tapi takut kepada Allah, wajib. Salah satu indikator orang yang takut kepada Allah, maka ia selalu mampu dan mau menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. My brothers, topik yang akan kita bahas kali ini adalah sesuatu yang wajib engkau takuti. Apa? Yang wajib engkau takuti tentang fitnah. Apa makna dari fitnah? Fitnah tergantung kalimat yang menyertainya. Fitnah disebut juga cobaan. Fitnah disebut juga bencana. Fitnah disebut juga tuduhan jelek yang orang tuduhkan kepada orang lain. Yang akan kita bahas di sini adalah fitnah, yakni berupa tuduhan jelek yang diberikan orang lain kepada orang lain. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 217 dikatakan bahwasanya wal fitnah akbaru minal qatl. Fitnah itu sesungguhnya lebih besar daripada qatl, pembunuhan. Kenapa? Ketika seseorang menjatuhkan fitnah kepada orang lain dan pada saat itu orang lain tidak melakukan atas tuduhan yang dia lakukan, maka penderitaan yang akan dia alami bisa mencapai seumur hidup. Apakah di zaman Rasulullah banyak terjadi fitnah? Jawabannya adalah banyak. Pertama, Rasulullah SAW difitnah sebagai tukang sihir, difitnah sebagai tukang tenun, difitnah sebagai orang gila, difitnah sebagai seorang penyair yang mampu membolak-balikkan kata. Namun apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tetap sabar hingga datang keputusan Allah, didiamkan atau diperangi. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, barang siapa yang ingin dicintai Allah dan hari kiamat, barang siapa yang Allah sayang kepadanya, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak berkata yang baik, mendingan diam. Ini memberikan sebuah indikator bahwasanya berhati-hatilah dengan pembicaraan, apalagi terjatuh pada sifat fitnah. Kemudian di dalam Quran surah Al-Mu'minun pula, menjaga lisan, tidak menfitnah merupakan salah satu karakter Nabi atau karakter Rasulullah SAW. Ada 4 sifat yang dimiliki Nabi. Yang pertama adalah sidik. Mama ana sidik. What is the meaning? Jujur. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga adalah tablik. Yang keempat adalah fatonah. Kembali kepada poin pertama, sidik. Artinya apa? Berhati-hati dengan lisan. Sebab fitnah berawal dari cerobohnya lisan yang tidak terkendali. Syukran. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Nadia, Mama kesini itu sesuai permintaan kamu ya.
Dan ini amanat dari Wahyu Subuh anak mama. Supaya mama menjaga cucu-cucu mama di sini. Jadi bukan karena mama itu kesepian di Jakarta. Iya, Ma. Memang semuanya permintaan Nada. Bagus kalau kamu berpikiran seperti itu. Supir, ayo turunin barang-barang saya. Tapi ingat, hati-hati ya nuruninnya. Barang-barang saya tuh mahal-mahal semuanya. Kasih tahu sama Bu Nada naruhnya di mana. Iya, Pak. Ayo. Brother. Aduh, brother. Di sini tampak bersembunyi. Duh. Brother, wes lah. Tidak usah galau-galau terus. Tidak ada gunanya. Tidak baik juga. Brother, hari ini, sekarang ini, brother, adalah penentuan hukuman apa yang pantas untuk Naila atas tindakannya atau perlakuannya seperti itu, brother. Brother, sampean kenapa ndak kesana nemuin dia? Enggak, bodoh amat. Dia aja nggak peduli sama aku. Ngapain aku peduli sama dia, Pak Le? Dia juga ngelaporin aku, Pak Le. Gini loh, brother. Pak Le kasih contoh ya, brother ya. Di Islam itu, brother, kalau ada orang mencuri, itu hukumannya berat, brother. Tangannya dipotong, brother. Nah, kalau Naila, itu kira-kira hukumannya apa ya? Atas tindakan dan perlakuan dia itu seperti itu, brother. Ya mungkin bisa jadi Naila itu akan dikeluarkan dari pondok pesantren Darussalam ini, brother. Tapi ya itu tidak mungkin juga, brother. Karena dia itu kan santri terbaik di pondok pesantren Darussalam ini. Kalau sampai dikeluarkan, betul dikeluarkan dari pondok pesantren Darussalam ini, brother, itu hal yang sangat disayangkan, brother. Sampean juga pasti akan lebih kecewa, brother. Kecewa berat, brother. Dia masih di sana, Pak Le? Masih, brother. Brother, brother. Astagfirullahaladzim. Lo pasti mau ke ruang pengajaran kan? Mau sok-sok ngelindungin Naila. Udah tugas aku buat melindungi dia. Tapi sayangnya Naila itu nggak mau lo lindungin. Kasian banget sih lo. Ngarep yang nggak bisa didapat. Maksud kamu apa sih? Apa? Lo mau marah sama gue? Itu kenyataan kali, Sar. Kamu itu sama-sama ngarep kan? Kamu itu ngarep aku kan? Dan kamu ngerasain hal yang sama. Jadi kamu tahu dong gimana rasanya tuh ngarep. Dan kamu nggak boleh ngomong kayak gini. Apalagi dalam situasi kayak gini ya. Karena kita ini senasib. Sama-sama ngarep orang yang nggak pernah ngarep kita. Paham kamu? Ngarep orang yang nggak pernah ngeliat kita. Maksud tuh, lo nggak akan ngeliat ke gue, Sar. Ya Allah, kenapa mulut ini berat untuk menyampaikan ini ya Allah. Aku takut salah mengambil keputusan ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu ya Allah. Kalau memang anak ini benar-benar tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Cip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul. Tapi sangat disayangkan, berkumpulnya kita pada kesempatan kali ini dalam suasana yang
yang tidak mengenakan menurut Pak Dinajib. Pak Dinajib, Pak Kiai, Ustazah Lulu, dan dibantu juga sama Bahrun sudah berunding, sudah mencari solusi yang tepat, dan sudah membuka kembali tata tertib dan peraturan yang ada di Pondok Pesantren Darussalam atas permasalahan yang sedang dialami oleh santriwati Naila. Dan berdasarkan beberapa saksi yang sudah menyaksikan, dan Ustazah Lulu juga saya sudah minta untuk mengecek langsung ke kamar Naila, dan ternyata benar dompet dari saudari Laila itu ada di tempat Naila. Saudari Naila, Pak Dinajib, Pak Kiai, dan yang lainnya sudah mengetahui kamu adalah santriwati baik, kamu adalah santriwati cerdas, dan kamu adalah santriwati yang bisa menghargai apa yang sudah kita sepakati di sini. Tapi apa boleh buat, ketika saudari Naila mengalami permasalahan ini, saya sebagai ketua pengurus Pondok Pesantren Darussalam harus bersikap objektif dan adil. Maka dari itu, saudari Naila harus mendapatkan hukuman, agar supaya hukuman itu juga menjadi bahan pelajaran untuk santri dan santriwati yang lainnya, agar supaya tidak mengulangi permasalahan ini. Dan hukuman itu adalah lama bener prosesnya anak keluarnya. Dia keluar, aku senang. Bebas deh sama Mas Junior. Dan hukuman itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Naila diharuskan keluar dari Pondok Pesantren Darussalam. Mas ganteng. Kemari.
Gina, Dede Nela mana, Gin? Dede Nela kok mana, Gin? My pretty girl. Gin. My pretty girl di mana? Mas, ini loh my pretty girl. Nela di mana, Gina? Saudari Naila diharuskan keluar dari pondok pesantren Darussalam. Bila waktu terus memanggil agar dua hati dapat menyatu, bukan aku tak ingin cinta, tapi aku takut menyakitimu. Wahyu, bagi aku, pondok pesantren Darussalam ini adalah mimpi. Mimpi yang dikabulin sama Allah. Mimpi. Dulu itu, ayahku sering banget cerita tentang pondok pesantren Darussalam yang terkenal ini. Dia tuh pengen banget anaknya menuntut ilmu yang gak diajarkan cuman ilmu dunia aja, tapi akhirat juga. Aku sayang banget sama almarhum ayah aku. Mungkin besarnya rasa sayang aku ke ayahku sama seperti besarnya keinginan ayahku untuk aku di sini. Aku pengen selalu ada di sini, tempat kedua aku. Nantinya juga aku pengen banget bisa ngabdi di sini. Aku juga di sini karena ada rasa sayang. Rasa sayang untuk my pretty girl. Kok diem sih? Terus pasti ngomong apa? Rasa sayang dari my pretty girl untuk Wahyu Subuh Junior. Kayak gitu. Kamu juga kan? Iya enggak? Padahal dia udah salah apa-apa, dia nggak ngelakuin itu. Dia nggak ngelakuin apa-apa. Astagfirullahaladzim. Gin, kamu tenang ya, Gin ya. Kan bapakku ini ketua pondok di sini. Pasti aku akan bilang sama bapakku supaya Dede Nela itu jangan dikasih hukuman kayak gitu. Terima kasih, Le, atas semua yang kamu lakuin ke aku. Mungkin semua orang ngeliat aku adalah pencuri, tapi aku gak peduli pandangan orang terhadap aku. Aku hanya peduli pandangan Allah terhadap aku. Karena Allah tahu semuanya. Aku serahkan semuanya ke Allah. Karena aku milik Allah. Aku terima. Aku akan terima kalau memang ini jalannya. Makasih, lah. Kiai Besar, Pak D. Najib, dan seluruh pengajar pondok pesantren Darussalam. Insya Allah saya ikhlas menerima keputusan ini. Namun saya tetap menolak kalau saya mencuri dompet Laila. Jadi saya tegaskan, saya tidak pernah mencuri apapun.
Allah itu maha melihat. Dan saya tidak pernah dapat bersembunyi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyuwun sewu, nyuwun pangapunten dan mohon maaf sebelumnya kepada yang terhormat Pak Kiai, Mas Najib selaku Ketua Pondok Pesantren Darussalam dan segenap pengajar Pondok Pesantren Darussalam. Begini Mas Najib, apakah mungkin tidak sebaiknya hukuman untuk Naila kita tangguhkan dulu, Mas? Maksud sampean? Run. Iya, Mas. Aku agak sedikit ragu kalau ternyata Naila benar-benar melakukan itu semua. Tapi ketika kamu bertanya kepada diriku sebagai ketua pengurus Pondok Pesantren Darussalam, aku akan berkata lain. Pendapatku yang pertama itu akan terpatahkan atau akan terbantahkan ketika aku sudah mendengarkan beberapa saksi yang menguatkan kalau saudari Naila ini benar-benar melakukan itu semua. Dan aku sebagai ketua pengurus Pondok Pesantren Darussalam harus bisa bersikap adil. Siapapun yang melakukan kesalahan, kalau benar-benar dia melakukan kesalahan, kalau sudah ada bukti yang sangat jelas, aku wajib mengambil keputusan untuk menghukum orang tersebut, termasuk saudari Naila. Tolong kamu pahami juga, Yorun. Aku masih juga punya hati nurani. Tapi aku di sini berbicara sebagai ketua pengurus Pondok Pesantren Darussalam. Iya, Mas. Rum, apa yang dibilang Najib itu benar. Memang kita harus cepat-cepat mengambil keputusan. Kita tidak perlu membeda-bedakan satu sama lain santri yang ada di sini. Iya, Pak Kiai. Pokoknya kamu tenang aja. Aku nggak akan membiarkan Dede Nila seperti itu, yo. Pokoknya kamu tenang aja, yo. Tolong, stop. Di sini Pak Kiai Abdullah sudah mengatakan siapapun yang melakukan kesalahan dan sudah ada bukti orang tersebut melakukan kesalahan, asalkan jangan ada fitnah di permasalahan itu, orang tersebut harus dihukum, siapapun itu. Tanpa terkecuali, termasuk Wahyu Subuh Junior, cucu dari Pak Kiai Abdullah. Ketika dia sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, lihat, sekarang dia sudah tidak berhak lagi menjadi santri di Pondok Pesantren Darussalam. Agar supaya keadilan itu tetap ditegakkan dan menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Bukan begitu, Pak Kiai? Apaan sih?
Dengar ya, kamu itu bukan santri lagi di sini. Jadi kamu mau ngapain? Mending kamu pergi dari sini deh. Bukan urusan. Loh, itu urusan aku tuh. Apalagi ini menyangkut Dedek Nela ya. Jadi semua itu adalah urusan aku. Sekarang kamu mau ngapain lagi? Hah? Kamu mau sok-sokan pahlawan? Sekarang pahlawan Dedek Nela itu adalah aku. Paham kamu? Selalu. Apaan tuh? Udah kamu tenang aja tuh. Sekarang biar bapakku yang handle. Jadi kamu gak usah sok-sok jagoan deh. Pahlawan kesiangan juga. Ngapain tuh? Sinting lo, Sar. Junior! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Gelas. Gelas. Untung nggak pecah. Oh bener, gue kira mau ngapain. Ayo Pale kita mainkan. Cuman kan aku ngelakuin itu di siang hari Pale. Bukan itu. Itu. Ulang dari lu. Udah Pak, Barun. Ini sih cowok. Pak, itu loh Pak. Itu loh Pak. Lu pulang heboh. Pulang heboh. Berarti gue kayak gimana? Ayo, Ini tuh kenyataan yang harus kalian hadapin. Sebenarnya saya bayar 10 dulu. Nailah tidak. Pak, yuk 10. Pak, yuk 10. Tak harus dijatuh. Oma, ayo. ngapain? Kelebihan. Lewatan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi, oh di